Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alladzi bini'amatihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi al-anjumin nirat, amma ba'd. Apa kabar semua pecinta Istana Ilmu Sabir Rahim di mana saja berada? Semoga saudara-saudariku sekalian beserta keluarga selalu dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala anugerah kesehatan, panjang umur serta rezeki yang berlimpah lagi berkah. Amin ya rabbal alamin. Episode kali ini kita akan melanjutkan kajian tentang fikih yang diambil dari kitab Safinatun Najah. Kali ini kita akan membahas tentang makna daripada niat dan juga tartib, sebagaimana sambungan dari rukun wudu, yang mana rukun pertamanya niat dan rukun yang terakhir itu adalah tartib. Nah, disinilah dijelaskan apa makna niat dan apa makna tartib. Hadirin wal hadirat, para pemirsa yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai kajian, kita kirim Fatihah buat pengarang kitab supaya ilmu yang kita dapat menjadi manfaat dan barokah ya dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yaitu untuk pengarang kitab Safinatun Najah Syekh Samir Al-Hadrami dan syarahnya Syekh Al-Bantani. Wa jamil ulama'il musannifin al-muhlisin wasiddiqin wasyada wassalihin wal musannifin al-muhlisin wal ulama'il mustahidin muqallim fiddin wa jami' syaina masyaihim musan kiji Ilyas Surhiyat Cipasung Tasikmalaya wa jami'i auliyatis ahwali songo fi Jawa wa Sesubakir wa jami' masin hadatul lama Yazim Asyari wa Wahab Hasbullah wa Qibisi Sansuri wa Gusdur wa jami'i masyaihi usun Mamun Jubair wa jami' ru'asaihi wa ila hadrati Sultan Auliya Syekh Abdul Qadir Jailani Qadasul Aziz Anil Karim ya li darajatin fil jannah tagasyam bi rahmal maghfirah wa infani min barakati manwari masrarihim fid din wad dunya wal akhirah syaulillahi wa lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita ngelogat dulu ya, memberi arti dan baris serta jabatan katanya. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun, bermula ini itu satu pasal. An-niyatu, bermula niat. Qasdus syai'i, itu memaksudkan sesuatu muqtaronan bi fi'lihi, sembari dibarengi dengan bi fi'lihi, dengan mengerjakannya. Nyanyi ini kembali ke syekh ya. Kita terangkan dulu satu kalimat ini ya, bahwasanya yang namanya niat itu adalah kita memaksudkan suatu perkara ya,
Seperti kita mau wudu ya, mau sholat ya, kemudian mau tayamum, mau mandi ya, atau juga mau puasa, mau zakat, mau haji dan sebagainya ya, itu apa? Harus muktaronan bifi'lihi, dibarengi dengan mengerjakannya. Itu yang namanya niat. Oleh karena itulah ada lawan daripada niat, yaitu apa? Namanya azam. Ya. Jadi lawan daripada niat itu adalah azam. Azmun. Ya, azam itu tekad. Ya, jadi kalau azam itu bermaksud akan sesuatu tapi tidak langsung dibarengi dengan perbuatannya gitu. Itu namanya apa? Azam, ya. Kalau niat ya harus dibarengi dengan melakukan perbuatannya, itu yang namanya niat. Itu dalam pengertian bahasa Arab ya. Ya, contoh umpamanya saya mau pergi ke Bandung. Nah, kita ngomongnya malam ini. Nah, nanti perginya besok pagi. Nah, itu namanya azam tuh. Jadi tidak langsung dibarengi dengan apa? Dengan perbuatannya. Tapi kalau umpamanya niat, ya saya mau pergi ke Bandung. Jadi sembari saat ini juga apa? Ya, kita berada di atas kendaraan ya, dan apa? Ya langsung mulai start melakukan perjalanan. Itu yang namanya apa? Niat gitu. Tapi kalau seandainya niat mau pergi ke Bandungnya malam ini tapi ntar pagi baru berangkat ya, berarti itu namanya azam ya. Nah itu, jadi kalau niat itu harus dibarengi dengan mengerjakannya. Maka ketika kita niat wudu ya, maka harus dibarengi dengan apa? Dengan mengerjakan wudunya ya. Nah, yaitu dimana rukun awal daripada wudu adalah membasuh muka. Maka niatnya itu dibarengi ya, niat wudunya ketika kita membasuh muka. Nawaitul wudu'a lirabil hadasil asgari fadlillahi ta'ala. Tuh ya. Jadi niat saya apa? Berwudu untuk menghilangkan hadas kecil ya. Nah, karena apa? Fardu karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dalam apa? Yaitu berwudu. Kalau kita sholat ya. Nah, sholat itu rukun awalnya itu adalah dari apa? Ya, pembukanya adalah dari takbiratul ihram. Ya, maka memasang niat itu saat apa? Niat sholat ya. Saat kita takbiratul ihram, jadi Allah ya. Kita takbir. Nah, hati kita langsung apa? Harus niat usolli fardo zuhri, usolli fardol asri gitu kan. Nah, baru tuh bar gitu. Kalau udah selesai baru kita sidakep ya. Allah niat usolli fardol zuhri. Udah gitu aja. Akbar gitu ya. Nggak usah arbarokatin apa itu, nggak usah ya. Itu mah apa namanya? Ya pelengkap aja. Intinya mah usolli fardol zuhri, usolli fardol asri, usolli fardol maghribi, itu aja ya. Masang di hatinya itu ya. Saat apa tadi? Saat kita takbiratul ihram. Jadi pas udah selesai sholli fardhu subuh gitu kan, baru bar ya. Sholli fardhu asri, nah udah selesai bar gitu ya, buat sedekap gitu ya. Nah itu. Nah, lalu bagaimana hukumnya apa namanya? Nanti ya. Kalau kita itu melafalkan niat, nah ini nanti ada. Sekarang tempatnya niat itu di mana? Wa mahalluha al-qalbu. Ya. Wa mahalluha al-qalbu. Dan bermula tempatnya apanya itu kemana? Ke niat ya. Nah itu dirujuk ya ke sini itu. Niat al-qalbu eta itu di hati ya. Jadi tempat niat itu adalah di dalam hati ya. Begitu. Karena niat itu adalah bangsa hati ya. Nah itu. Lalu kenapa kita suka mengucapkan niat ya?
itu beda ya. Kalau mengucapkan niat itu bukan niat sesungguhnya, tapi apa? Talafut bin niat ya. Nah, di sini baru penjelasannya. Wat talaffudu biha sunnatun. Dan bermula mengucapkan biha akan itu niat ya, hanya ke sini dirujuk ke niat, sunnatun itu hukumnya sunnah. Tuh ya. Jadi melafalkan niat usolli fardhu zuhri ya, usolli fardhol asri ya, gitu kan, arba rakaatin mustaqbilal qiblati, adaan makmuman kalau jadi makmum, kalau imam ya adaan imaman ya. Nah kalau sendiri berarti adaan lillahi ta'ala ya. Nah itu jadi kita apa namanya suka melafalkan usolli ya. Nah itu hukumnya apa? Sunnah ya. Nah itu kenapa? Karena melafalkan usolli itu sendiri ya adalah apa namanya sangat membantu kepada kehusuan kita ya saat kita mau memasuki sholat ya. Jadi seolah-olah kita ini ngasih tahu kepada diri ya bahwa kita ini mau menghadap Allah, menghadap kiblat ya, dan melakukan sholat gitu kan. Gitu. Ketika kita mengucapkan usolli fardhu zuhri arba'a rakaatin ya, saya niat sholat fardhu zuhur ya 4 rakaat mustaqbilal kiblati sambari menghadap kiblat tuh. Jadi kita seolah-olah mengirim pesan kepada seluruh anggota tubuh kita bahwa kita ini bersiap-siap mau sholat ya. Nah sebanyak apa tadi ya, johor sebanyak 4 rakaat ya. Nah terus menghadap kiblat. Nah itu ya. Nah terus barokati mustaqbil kiblati, adaan imaman ya, kalau imam adaan makmuman ya, kalau makmum gitu. Jadi itu tergantung posisi kita apakah sebagai imam atau sebagai makmum ya. Kalau sendiri adaan lillahi ta'ala ya. Jadi dalam keadaan kita adaan itu maksudnya dikerjakan pada waktunya ya, adaan. Nah kalau kodoan itu di luar waktu ya. Nah kalau umpamanya nih kita kebablasan ya, nah ketiduran umpamanya, jadi malam gitu kan, karena kita lupa baca doa sehingga subuhnya kesiangan jam 6 pagi baru bangun gitu kan berarti ya subuhnya itu ketabrak gitu kan. Nah udah lewat ya jam 6 mah udah habis waktunya gitu kan. Nah itu udah terang gitu ya. Nah itu berarti kita harus sholat subuh kodok ya. Jadi kalau di luar waktu itu namanya kodok ya. Maka saat kita sholat subuhnya ya adalah usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal qiblati kodoan lillahi ta'ala. Begitu ya. Karena sudah dilewat waktunya gitu loh, di luar waktu ya. Tapi kalau masih di dalam waktunya itu bahasanya adaan ya gitu. Jadi dikerjakannya masih pada waktunya. Jadi adaan lillahi ta'ala ya, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Itu berarti kalau sendiri ya, kalau makmuman adaan makmuman, kalau imam jadi adaan imaman lillahi ta'ala. Nah gitu ya. Jadi melafalkan niat itu adalah hukumnya sunnah. Kenapa? Karena liyu'awinal lisan al-qalba ya. Nah jadi supaya lisan itu bisa menolong akan kehusuan hati. Sedangkan khusyuk di dalam sholat itu kan hukumnya sunnah muakkadah ya. Jadi sunnah yang sangat dikuatkan. Jadi nggak wajib ya, khusyuk itu tidak wajib. Kalau khusyuk wajib dalam sholat repot ya, semua sholat kita jarang yang diterima gitu ya. Kalau hukumnya khusyuk itu wajib, untung saja hukumnya
sunnah muakkadah gitu. Nah, karena untuk membantu kekhusyuan itu ya adalah dengan cara melafalkan niat, maka hukumnya disamakan dengan hukum khusyuk, yaitu sama-sama apa? Sunnah ya. Begitu. Jadi lil wasail hukmul maqasid. Nah, itu ya kaidahnya. Jadi wasilah itu disamakan dengan hukum tujuan. Jadi tujuannya adalah supaya khusyuk. Khusyuk hukumnya apa? Sunnah. Maka wasilahnya yakni melafalkan niat itu juga hukumnya sama-sama sunnah ya. Begitu. Jadi tidak menambah-nambah ya, dan juga tidak merupakan bagian daripada sholat ya. Begitu, karena kan sholat itu ketika kita apa tadi, takbiratul ihram ya, baru tuh kita masuk ke bilangan sholat itu kalau udah takbiratul ihram. Sedangkan kalau kita usolli ya, usolli itu kan berarti sebelum takbir ya, gitu. Jadi kalau sebelum takbir saja kita boleh makan, minum, atau menari, ngapain aja boleh, karena belum sholat ya, gitu. Tapi kalau sudah takbiratul ihram, Allahu Akbar, itu sudah apa? Sudah ihram, mengharamkan apa yang sebelumnya halal. Jadi makan minum jadi haram kalau sudah takbiratul ihram ya. Bergerak, menari apa segala macam jadi haram gitu loh. Karena apa? Makanya disebutnya takbiratul ihram, takbir yang mengharamkan apa yang sebelumnya boleh ya. Itu makan minum aja boleh. Kenapa usolli nggak boleh? Kan apa namanya, sangat lucu banget gitu ya, gitu ya. Jadi pikirannya nggak ini gitu, nggak nyambung banget gitu ya, kalau ada yang membid'ahkan apa, melafalkan niat ya. Justru apa, yaitu untuk menolong dan membantu kehusuan ya, gitu. Jadi tidak masalah ya, mau usolli silahkan, mau tidak juga tidak apa-apa, karena hukumnya apa, usolli mah sunnah, cuma lebih bagus ya untuk dikerjakan gitu ya. Nah, dan kita nggak bisa umpamanya apa ngajarin anak-anak gitu kan ya, untuk apa, untuk memasukkan niat dalam hati gitu kan. Wah, susah untuk ukuran anak-anak TK gitu kan. Makanya kita mengajarkan anak-anak TK itu apa, dengan talafut ya, melafalkan niat ya. Nah, coba anak-anak, ayo kita baca niat apa, sholat zuhur ya, usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati ada alillahi ta'ala. Begitu, kita kan ngajarin kepada anak-anak TK itu dengan talafut niat, enggak ujuk-ujuk kita. Anak-anak jadi harus apa, niatnya harus dalam hati ya. Wow, untuk ukuran mereka susah, hal kayak begitu tuh susah. Jadi makanya apa ya, ada step-stepnya ya, ada langkah-langkahnya, tangga-tangganya yang harus ya dilewati gitu ya. Jadi kepada siapa kita ngajarinnya gitu ya. Jadi kalau ya kepada anak-anak ya itu harus diajarin talafutnya, dan juga nggak masalah ya kita apa, melafalkan niat ya gitu, karena hukumnya sunnah dan akan membawa kepada kehusuan tadi ya. Nah, kalau di dalam wudu ya, tadi sholat ya, sekarang di dalam wudu gimana? Wa waktuha, dan bermula ya, ini mubtada berarti kali ini ya, dan bermula waktunya. Waktunya apa ini? Tuh, niat ya, dirujuk ke niat. Nah, ini khobarnya, ini mubtada, ini khobarnya. Inda gusli, inda gusli awali juz'in minal wajhi. Nah, dan bermula waktunya niat itu ketika gusli membasuh juz pertama, bagian awali juz'in, bagian pertama, minal wajhi, dari wajah. Nah, ini apa, di saat kita wudu kan rukun yang pertama ya, anggota ya yang harus
basuh ya. Nah, ketika kita wudu itu apa? Anggota yang pertama adalah wajah dulu ya. Maka niatnya ini dibaca ketika apa? Berbarengan kita membasuh wajah ya. Jadi nawaitul wudu'a li rafil hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala tuh ya. Gitu. Nah, jadi apa? Ingat batasan wajah itu apa? Min mana biti sya'ri, dari mulai tumbuhnya rambut sampai apa? Muntahal lihyah. Ya, ujung jenggot ya. Nah, terus lebarnya adalah dari kuping ke kuping ya. Tuh, jadi harus itu ya, rata tuh dan kebasuh semuanya. Nah, nawaitul wudu'a li rafil hadasil asghari fadlillahi ta'ala. Tuh. Nah, ujungnya gini. Tuh. Ya. Itu. Selanjutnya apa? Wa tartibu alla yuqaddima udwan ala udwin. Ya. Dan bermula tartib itu alla yuqaddima udwan ala udwin. Itu tidak boleh ya, tidak mendahulukan siapa? Man ya. Ini failnya domir huwa ya. Tuh, kembalinya ke man ya, seseorang. Ke man tuh. Ya. Tidak mendahulukan siapa? Man, seseorang yang wudu ya. Udwan. Nah, ini maf'ulnya akan suatu anggota ala udwin, atas anggota yang lain. Anggota yang lain. Nah, gitu ya. Tuh, itu yang namanya apa? Tertib ya. Tidak mendahulukan siapa? Man, orang yang wudu, udwan akan satu anggota ya. Nah, ala udwin, atas anggota yang lain. Jadi artinya yang harus didahulukan, yang harus diakhirkan gitu ya. Nah, seperti apa? Wajah dengan membasuh tangan, mana yang harus didahulukan? Wajah dulu ya, baru tangan. Jadi kalau umpamanya tangan dulu baru wajah, itu tidak tertib ya. Nah, atau mengusap kepala dengan membasuh kaki, mana dulu? Mengusap kepala dulu ya, baru kaki. Nah, jadi kalau kaki dulu baru mengusap kepala, itu namanya tidak tertib ya. Nah, itu. Jadi selagi wa tartibu alla yuqaddima udwan ala udwi. Jadi mendahulukan ya, yang harus didahulukan ya. Nah, itu, dan mengakhirkan apa yang harus diakhirkan. Nah, itu yang namanya tertib ya. Sumbernya dari apa tadi? Hadis Nabi ya, yaitu apa? Fabda'u bima bada Allah ya, mulailah dengan apa yang dimulai oleh Allah ya. Jadi Allah apa? Menyebutkan pertama wajah, kemudian apa? Tangan, kemudian apa? Kepala, kemudian kaki. Nah, itu jadi harus berurut seperti itu. Itu yang namanya tertib. Jangan mendahulukan yang harus di belakang, malah didahulukan gitu ya. Itu namanya nggak tertib ya. Nah, itu. Ini yang bisa saya jelaskan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa yakum ajmain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq ya. Jangan lupa subscribe dan juga like, lalu share agar manfaat dari kajian ini bisa luas kepada saudara-saudara kita muslim di mana saja berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.